Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Eka Puspitawardani, NIM 19021040210, perwakilan dari kelompok Fireclock akan menjelaskan mengenai analisis wacana kritis Fireclock. Nah, yang pertama yaitu bahasa menurut Fireclock. Fireclock menyebut pemahamannya tentang bahasa dengan istilah discourse atau wacana. Jadi, konsep wacana menurut Fireclock ini merupakan bahasa sebagai bentuk praktik sosial yang memiliki 3 implikasi. Jadi, antara bahasa dan juga praktik sosial itu selalu berhubungan dengan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, adapun 3 implikasi yang dimaksud tadi adalah sebagai berikut. Wacana merupakan bagian dari masyarakat. Sesuai dengan apa yang telah kita singgung sebelumnya, jadi wacana dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena wacana merupakan bagian dari masyarakat. Yang nomor 2 adalah pemahaman wacana sebagai praktik sosial memberi implikasi bahwa wacana merupakan proses sosial. Jadi sebagaimana masyarakat yang merupakan proses sosial, masyarakat itu berkembang dan juga berproses. Nah, itu juga terjadi dengan wacana. Wacana juga berproses dan juga berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat pada masa itu. Yang nomor 3 yaitu wacana berproses sesuai dengan yang dikondisikan dalam masyarakat. Nah, jadi terdapat sebuah dialektika antara masyarakat dan juga wacana, di mana ada hubungan saling mempengaruhi antara wacana dengan kondisi masyarakat, serta kondisi masyarakat dan juga wacana. Baik, berikutnya yaitu bahasa memiliki 2 peran menurut Fireclock. Yang dapat dilihat bahwa 2 peran tersebut merupakan peran aktif dan juga peran pasif. Peran aktif di sini, bahasa ikut serta menjadi elemen yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Jadi, bahasa dikatakan aktif jika dia ikut serta atau berperan untuk menyebabkan sebuah perubahan sosial. Contohnya, ketika ada suatu partai yang di situ dia memiliki pamor yang bagus. Akan tetapi karena ada sebuah wacana yang memberitakan bahwa partai tersebut memiliki atau ia memiliki hal-hal yang negatif, maka pamor dari partai tersebut juga akan ikut menurun. Nah, hal itu yang disebut sebagai terjadinya sebuah perubahan sosial. Dalam kasus tersebut, bahasa dikatakan memiliki peran yang aktif. Dan yang kedua yaitu bahasa memiliki peran pasif. Bahasa merupakan alat rekam dari apa yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Jadi, dalam hal ini, bahasa menjadi alat rekam yang nanti berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan apa yang telah terjadi sebelumnya. Contohnya saja, bahasa menjadi alat rekam tentang terjadinya peristiwa masa lampau yang terdokumentasikan dalam sebuah dongeng, atau contoh dalam buku itu kisah Babat Tanah Jawa. Dan bisa kita temukan juga bahasa menjadi alat rekam di prasasti-prasasti, contohnya di Candi Borobudur. Berikutnya yaitu dialektika struktur sosial dan wacana. Fireclock berpendapat bahwa hubungan antara wacana dengan struktur sosial bukanlah sebuah hubungan satu arah, melainkan hubungan 2 arah. Jadi antara wacana dengan struktur sosial itu saling mempengaruhi. Sosial mempengaruhi wacana dan wacana mempengaruhi struktur sosial. Contohnya begini, misalkan ada suatu kekuasaan yang di situ merupakan struktur sosial, dia memanfaatkan wacana untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi di situ wacana memiliki peran dan berpengaruh untuk menjaga nama baik dari suatu kekuasaan. Nah, di situ kekuasaan juga memiliki pengaruh terhadap wacana, di mana kekuasaan tersebut memanfaatkan wacana untuk
menjaga kelanggengan dari kekuasaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yaitu intertekstualitas dan juga interdiskursus. Nah, intertekstualitas merupakan kecenderungan teks untuk merujuk kepada teks lain lalu menggunakannya untuk membentuk teks-teks lain. Menurut Sarah Mills yang mengutip juga dari tulisan Fairclough, intertekstualitas merujuk pada produktivitas teks, bagaimana teks dapat mengubah teks sebelumnya untuk menghasilkan teks baru. Jadi intertekstualitas itu memiliki hubungan dengan teks-teks sebelumnya, bahkan dengan teks-teks setelahnya. Jadi suatu teks dalam intertekstualitas itu tidak terbatas dalam satu ruang. Jadi mereka memiliki hubungan dengan teks sebelum dan sesudahnya. Kemudian interdiskursus. Interdiskursus menurut Fairclough yang mengutip di Kristeva menjelaskan bahwa interdiskursus itu mengacu pada pengaruh sejarah terhadap suatu teks pada pengaruh teks terhadap sejarah. Interdiskursus yaitu kombinasi antara genre dan wacana dalam sebuah teks. Di sini dimaksudkan teks itu bergantung pada teks-teks terdahulu dan dengan begitu memberikan kontribusi bagi perubahan dan pengembangan sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam konsep intertekstualitas, tiap teks menjadi bagian dari suatu teks yang saling mempengaruhi, menciptakan, dan akan mengubah teks-teks lainnya. Karena dalam intertekstualitas, teks itu berhubungan dengan teks sebelum dan sesudahnya. Sedangkan interdiskursus menjadi suatu cara yang membuat teks berbeda satu sama lain melalui bagaimana teks-teks tersebut dibuat menyatu berkesinambungan. Termasuk di sini adalah genre dan gayanya. Terangkai dalam praktik wacana dan menghubungkan urutan wacana. Jadi interdiskursus ini lebih berhubungan kepada sejarah dan juga teks. Bagaimana teks memberikan kontribusi terhadap perubahan dan perkembangan sejarah. Berikutnya yaitu 3 dimensi analisis wacana menurut Fairclough. Ada 3 dimensi, yang pertama analisis teks, kemudian discourse practice, dan juga sociocultural practice. Teks analisis. Teks analisis merupakan tahap pertama di mana teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, gramatika, dan struktur kalimat. Nah, elemen yang digunakan tadi, kosakata, gramatika, dan struktur kalimat yang digunakan tersebut dipakai untuk melihat 3 hal. Yang pertama, nilai eksperiental, relasional, dan juga ekspresif. Nilai eksperiental ini digunakan untuk melacak bagaimana representasi dunia dalam pandangan produsen teks. Nilai eksperiental berkenaan dengan pengalaman dan kepercayaan produsen teks. Untuk nilai relasional, melacak relasi sosial apa yang diangkat melalui teks dalam wacana. Sedangkan nilai ekspresif digunakan untuk mencari evaluasi produsen teks dalam realitas yang berkaitan. Jadi teks analisis ini digunakan untuk melihat 3 hal, nilai eksperiental, nilai relasional, dan nilai ekspresif dengan menggunakan kosakata, gramatika, dan juga struktur kalimat. Berikutnya yaitu discourse practice atau analisis praktis wacana. Analisis praktis wacana merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Discourse practice ini menurut Arianto tahun 2001 menulis bahwa sebuah teks berita pada dasarnya dihasilkan lewat proses produksi teks yang berbeda. Seperti bagaimana pola kerja, bagian kerja, dan rutinitas dalam menghasilkan teks.
Nah, proses konsumsi teks bisa jadi juga berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Nah, sementara dalam distribusi teks bergantung pada pola dan jenis teks yang digunakan. Misalnya, pemimpin politik dapat mendistribusikan teks dengan mengundang wartawan dan melakukan konferensi pers untuk disebarkan secara luas kepada halayak. Itu analisis praktik wacana. Nah, yang terakhir yaitu socio-cultural practice atau praktik sosiokultural, yang merupakan dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks yang dimaksud banyak hal, seperti konteks situasi, atau yang lebih luas itu konteks dari media sendiri, yang berhubungan dengan masyarakat dan suatu budaya atau juga suatu politik. Misalnya politik media, ekonomi media, atau budaya media yang berpengaruh terhadap berita yang dihasilkan. Itulah 3 dimensi analisis wacana Fireplock. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Apabila terdapat kurangan atau pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan di forum yang sudah tersedia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.